Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran firman Tuhan, di mana kita membangun gaya hidup anak Tuhan, di mana ini yang harus kita lakukan. Karena membangun ini tidak serta-merta, tidak mendadak kita harus bisa atau berdoa langsung bisa, tidak. Tetapi ini adalah proses kehidupan kita sepanjang kita hidup, supaya kita semakin seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Jadi mari kita akan pada episode yang keempat ini kita akan belajar tentang beribadah. Mungkin sebagian orang menganggap menganggap beribadah itu adalah sesuatu yang gampang, sesuatu yang begitu saja terjadi, sekonyong-konyong gitu ya, kita beribadah rajin. No, ternyata itu adalah sesuatu kekeliruan. Kenapa? Ibadah itu harus dibangun, ibadah itu harus dilatih dalam hidup kita. Bukan ketika kita berdoa, Tuhan aku mau beribadah, langsung ada semangat. Tidak. Mari kita akan lihat di dalam ayat firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Timotius, di mana di sini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, ini perhatikan. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata beribadah itu adalah kita harus melatih beribadah itu, ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B-nya di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Makanya banyak orang Kristen, anak petik, anak Tuhan, kadang-kadang ibadah itu tidak menjadi suatu kerinduan atau sesuatu yang dia butuhkan. Mereka kadang-kadang beribadah kalau dia kadang-kadang ada perkataan, kalau aku lagi senang, aku mau beribadah. Kalau aku lagi dapat sesuatu, aku mau beribadah. Jadi dengan kata lain, ibadah itu suka-suka kita. Tetapi dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ibadah itu harus dilatih. Ya. Jadi ibadah itu bukan sengaja ibadah raya seperti ibadah hari Minggu, ibadah raya. Kita juga harus melatih ibadah doa kita, ibadah dalam konsel atau FC atau faith communication atau call atau apapun, itu harus dilatih untuk kita datang bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih, jemaat yang dikasih Tuhan, ingat, kita harus melatih ibadah karena itu sangat perlu. Tuhan berkata itu sangat kita butuhkan untuk sama-sama dalam komunitas orang percaya, di mana kita saling berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan, atau saling menegur kesalahan-kesalahan yang kita buat, hingga kita semakin hari semakin berjalan dengan rel kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih, yang keempat ini, membangun gaya hidup tentang beribadah. Beribadah itu harus dilatih. Syukur dari masih kecil, masih TK, sekolah minggu, terus remaja, pemuda, sampai dewasa, kita akan menjadi ibadah itu menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Banyak hal di dalam ibadah tadi yang kita baca mengandung janji untuk hari ini dan juga untuk kekekalan nanti. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus jalani ibadah ini menjadi bagian proses kita
untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Kalau kita tidak rajin beribadah, rohani kita akan merosot. Karena ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, pergumulan, kalau kita sendiri, lama-lama kita akan menjadi stamina kita turun. Tapi kalau bergabung dalam komunitas, kita akan dikuatkan oleh saudara-saudara kita seiman. Bahkan mereka akan mendoakan kita bersama-sama hingga persoalan pergumulan kita boleh ada, tetapi kekuatan Allah memampukan kita untuk melewati itu semua. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa itu perlu kita melatih beribadah? Karena ada peringatan dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani, ya, Ibrani 10. Di sini dikatakan Ibrani 10 ayat 25. Ya, dengar baik-baik. Ibrani 10 ayat 25 di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, ya perhatikan, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini Ibrani 10 mengingatkan kita, Ibrani 10 ayat 25 ini, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudaraku dikasih, jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasih Tuhan, marilah kita melatih ibadah itu. Ya, jangan kita beribadah ketika kita senang, ketika kita enak, kita mau beribadah. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap beribadah. Baik ibadah doa, ibadah keluarga, ibadah umum, ibadah kategorial, di mana kita berkumpul. Karena di situ saya katakan sekali lagi, itu kita akan mengalami terobosan-terobosan. Jika ada persoalan dalam hidup kita, kita bisa bercerita, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita, firman Tuhan itu yang memampukan kita melewati itu semua. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita latih ibadah, latihan ibadah. Karena nanti kalau kita masuk ke kekekalan nanti, ibadah itu adalah menjadi sesuatu yang setiap hari harus dilakukan. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, orang memuji menyembah setiap hari. Kalau kita hari ini tidak membiasakan diri untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan, jangan mimpi kita masuk surga. Ya, mungkin kita masuk surga kaget ketika kita melihat kok rame banget, surga itu rame banget. Padahal memang di dalam Wahyu ditulis mereka bernyanyi haleluya di surga itu. Kalau kita di dunia ini tidak melatih pujian, penyembahan, berdoa, jangan-jangan nanti kita masuk surga akhirnya bilang sama Tuhan, wah saya salah masuk nih. Oh surga cuma nyanyi doang atau seperti itu. Jadi mari saudara-saudaraku, kita menyiapkan diri kita untuk beribadah. Karena ibadah itu ada sesuatu yang menjadi bagian yang kita nikmati. Bukan hanya berkat, kesehatan, kedamaian, dan juga kita mendapatkan sukacita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, hingga kita dalam komunitas yang luar biasa, hingga kita saling mengasihi, saling berbagi cerita tentang firman Tuhan, tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita, kesulitan-kesulitan kita lewati, hingga ketika kita melewati itu semua, kita akan bersaksi. Kita akan menjadi kesaksian buat mereka untuk membantu mereka yang sama dengan pergumulan kita, hingga teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman dikuatkan hingga mampu melewati itu semua. Jadi latihlah ibadah, ya, latihan ibadah
Seperti kita latihan fisik, berolahraga apa, ibadah itu seperti itu. Kita harus melatih ibadah itu menjadi kekuatan, menjadi kerinduan kita. Ketika kita membangun itu, saya percaya kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berjuang, saudaraku, untuk kita melatih ibadah. Jangan melewatkan atau jangan menjauh dari ibadah-ibadah kita. Karena Tuhan rindu kita terus bersama-sama. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Kita akan berdoa untuk pelajaran yang kita dengar hari ini, biar itu menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berterima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk melatih ibadah. Melatih ibadah, karena itu menjadi sesuatu yang harus kami lakukan. Karena Tuhan sendiri berkata, jangan kita menjauh dari ibadah-ibadah. Biarlah hati kami, hidup kami semakin mengerti ternyata dalam ibadah ada mengandung banyak janji dari firman Tuhan yang boleh kami nikmati, boleh kami lakukan firman itu hingga menjadi kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk itu. Saudara-saudara kami yang mendengar tayangan ini dimanapun mereka berada, dan mereka juga mau melatih kehidupan ibadah mereka hingga ibadah itu menjadi kerinduan, menjadi suatu kebutuhan bagi hidup kami, bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.